Jadi sekarang kalau melantunkan surat Ar-Rahman, Ya, selalu teringat momentum-momentum pada saat nikah, no? betul. Dan itu salah satu surah favorit saya dan juga istri saya dan mertua saya. Oke. Itu kadang-kadang kalau misalkan kita lagi sholat jamaah, saya selalu baca surah itu, Ar-Rahman. Masih nangis terus kalau membaca surat itu? Ya, Apa yang bikin Mas Topan nangis? karena di dalam surah Ar-Rahman itu kan ada beberapa ayat yang sering diulang-ulang, kurang lebih sekitar 33 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikum Salah satu tukadziban. itu, Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Dan itu ketika kita menghayati di makna dari surat itu pasti menangis. Jadi keistimewaannya itu terletak pada Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadzibannya itu. Betul sekali. Itu yang selalu membuat Iya. Bang Topan tuh terus menangis Betul dan sekali. menangis. Kita harus bersyukur. Harus bersyukur. Oke, Dimanapun oke. kita berada. Nah, calon buah hati sekarang sudah ada? Alhamdulillah. Nah, sebenarnya dari kita berdua itu pingin banget kembar. Oke. Karena saya punya adik kembar. Oh iya, ada gen kembar Ada ya? gen kembar juga. Heeh. Dia dari keluarga juga ada gen kembar. Tapi kadarullah kemarin kita udah cek. Satu. Mungkin insyaallah di Yang berikutnya? berikutnya mudah-mudahan ada gen kembar. Dan sekarang itu udah masuk ke usia 11 minggu. 11 minggu, 2 alhamdulillah. bulan lebih. Alhamdulillah. Nah, targetnya buat si kecil nih nanti, mau seperti apa? Mau di umur berapa sudah bisa menghafal Al-Quran? Iya, justru saya dapat ilmu dari Ustadz Adi Dahayat itu, dibilang di saat istri lagi mengandung, setiap malam itu harus selalu dengerin murojaah, murotal, Iya. pakai MP3 aja. Kadang-kadang saya juga ngaji sendiri, ngaji di depan istri, gitu. Jadi nanti pada saat mau melahirkan itu, secara otomatis itu bayi itu sudah terekam dengan ayat-ayat Al-Quran. Sudah terbiasa ya? Sudah terbiasa, gitu. Oke. Karena kita bisa lihat ya, orang yang di usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mereka udah hafal banget tuh udah bahkan Iya udah tuh satu yang di juz. acara-acara yang suka ada di TV-TV Di itu kan? TV itu. Bahkan ketika saya pernah juga diundang di salah satu stasiun TV itu malah merasa minder. Oh, kalah nih kita dengan usia kita seperti ini, dengan anak-anak seperti itu, mereka udah hafal 15 juz, bahkan 30 juz. Kita baca ayat dari sudut mana aja, dia udah bisa tebak pada posisinya, surat apa, ayat keberapa, dia udah bisa tahu. Nah, ini fair buat kita nih. Kalau kita seperti mereka, wallahu alam, butuh waktu bertahun-tahun baru bisa seperti mereka tuh. Andaikan sekarang anaknya Bang Topan Ya, sudah bisa menghafal Al-Quran, betul. datang ke Bang Topan bilang, ayah, aku sudah hafal Al-Quran. Masya Apa kata pertama yang akan keluar dari mulut Bang Topan buat Ya, sang buah hati? ya pasti yang pertama itu senang, bahagia, terharu. Tapi jangan pernah ada kata kata puas. Oke. Jadi Al-Quran itu sangat luas kalau kita pelajari lagi, kalau kita bedah lagi. Yang penting ketika sudah hafal 30 juz, sudah paham tentang Al-Quran, jangan merasa puas, tapi bagaimana kemudian mengajarkan kepada adik-adiknya, keluarganya, ke generasi berikutnya. Gitu. Dan juga mengamalkannya. Betul. Yang paling intinya adalah mengamalkan. Oke, luar biasa teman-teman, insight apa yang sudah kita obrolin sama Bang Cuping Topan ya. Karena ada salah satu video yang sempat viral juga, ini mungkin pelajaran juga buat kita, di mana di daerah Timur Tengah dikumpulkan satu meja ini para penghafal Al-Quran semua, pada hafizah, pada hufaz semua, kemudian diserahkanlah salah satu saya memberikan ini mushaf ini, mushaf kepada para penghafal Al-Quran, dibukalah. Dan ketika mereka buka itu lembarannya putih semua, kosong. Terus mereka ketawa. Bahkan ada yang bingung dengan ekspresi. Aja si saya memberikan sebuah pertanyaan kepada mereka. Apa pendapat kalian? Mereka diam. Nah, terus si saya bilang, seandainya mushaf ini yang saya berikan kepada kalian, kalau seandainya apa yang ada di dalam kalian, Allah cabut keberkahan Al-Quran yang ada dalam diri kalian, apa yang kalian lakukan? Dan semua mereka yang hadir di situ sentak, gak bisa menjawab, bahkan mereka menangis. Poinnya adalah, kalau bukan tentang keberkahan Al-Quran yang ada di dunia ini, kita ini gak ada apa-apanya. Manusia tidak akan hidup di dunia ini, jadi kita harus bersyukur kepada Rasulullah. Karena berkah nur Al-Quran itu, ya kita bisa hidup di sini. Iya. Kalau enggak, kita nggak ada apa-apanya. Gitu.
Masya Allah teman-teman Insight semuanya, akhirnya kita mendengarkan sisi lain dari seorang Bang Cuping Topan ya. Luar biasa perjalanannya, walaupun sempat hijrah nggak ngomong, tapi akhirnya sekarang bisa membuktikan bahwa kerasnya Jakarta itu lebih kejam daripada Ibu Tiri. Betul. Dan tetap fokus loh, di dunia acting itu juga tetap fokus tetap gitu. fokus, Tapi sekali lagi poinnya, kalau kita bekerja untuk ibadah, ya, Iya, betul. semuanya itu bisa dilewati dengan mudah, gitu kan. Kalau kita bekerja untuk dunia, akhirnya ibadahnya nanti keteteran Iya. dan kerjanya juga berantakan, gitu kan. Jadi itu adalah poin pentingnya. Terima kasih sekali lagi Bang Cuping Topan udah mau datang ke podcast Insight di Ya. Jak TV ini. Insya Allah apa yang disampaikan bisa berguna buat kita semua dan juga ambil yang baik-baiknya. Apapun perbedaan yang ada di sini jangan dibawa untuk jadi baper kalau ada perbedaan pendapat ya. Jauh di lubuk hati kita bisa tahu nilai-nilai dari kebaikan dan juga kebenaran. Akhirnya Bang Cuping Topan pamit undur diri, saya juga Sahil Mulahela pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Talata, Ithnan, Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.